Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Langit menjadi saksi bisu, naluri ksatria menjadi penentu. Dalam momen ini, Serma Edi Sutono berdiri tegap, menerima penghargaan tertinggi Sangkur Perak langsung dari Panglima Kopassus. Aduh, saya berpikir, kenapa ini? Udahlah, kayaknya patah ini. Kami pegang, oh ya, ini kebas. Saya cubit, tidak terasa. Tidak terasa, berdiri, secepatnya saya buka perlengkapan payung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, episode kali ini kita akan melakukan podcast di Sekolah Para atau Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus atau Pusdiklat Pasus. Sebelumnya kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Panglima Kopassus Letnan Jenderal TNI John Afriandi, lalu Komandan Pusdiklat Brigjen TNI Romel Jangga Wardana, dan Komandan Sekolah Para, Letkol Nur Wahid yang sudah memberikan kesempatan untuk tim Secret Story untuk melakukan podcast di Pusdiklat Pasus. Teman-teman, terkadang keberanian tidak datang dari rencana ya. Kadang ia muncul di antara detik panik, saat insting lebih cepat dari logika, dan nyawa orang lain menjadi satu-satunya alasan untuk terus maju. Nama Serka Edi Sutono tidak banyak yang mengenalnya, bahkan dalam negeri. Tapi di bulan Juli 2025 kemarin, namanya tiba-tiba disebut di markas militer Filipina, disertai penghormatan yang jarang diberikan kepada pasukan asing. Hari itu, latihan gabungan Latma Dolphin 17 tahun 2025 sedang berlangsung di perbatasan Pantai Luzon, bagian selatan. Untuk menguak cerita ini, Secret Story Podcast telah menghadirkan Serka Edi Sutono, seseorang di balik aksi penyelamatan prajurit Filipina. Selamat sore, apa kabar Pak Edi? Baik-baik. Oke, baik Pak. Nah Pak, katanya kemarin sempat cedera ya Pak ya saat melakukan penyelamatan. Oke Pak. Nah Pak, sebelum kita mungkin ngobrol lebih jauh ya Pak, kita di sini teman-teman podcast ingin mengetahui dulu Pak, apa sih yang memotivasi Pak Edi untuk memilih bergabung ke Kopassus dan menjadi peterjun di Kopassus? Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak. Ya, terima kasih Mbak. Saya cita-cita dari dulu di kampung saya yang Kopassus cuma berapa orang. Jadi saya waktu itu lihat masih sekolah. Ya. Kok ini tentara mana, jadi tahu adanya Kopassus, ada seorang saudara Kopassus baru dikasih tahu. Setelah itu saya daftar, lulus sekolah, kami daftar di Jakarta, tahu-tahu ada rekrutan Kopassus, kami masuk itu Pak. Cita-cita juga dari kecil gitu. Itu di tahun berapa Pak? Ya. Saya tahun 97-98 itu pas pendaftaran di Kodam Jaya adalah pengambilan dari Kopassus, kami jadi ikut bergabung di Kopassus lagi Pak. Oke, baik Pak Edi. Nah jadi Pak, kalau di total nih Pak, sudah berapa lama masa dinas Pak Edi di Kopassus Pak? Kami masa dinas sudah 27 tahun masa dinas, jadi sampai saya mengikuti latihan terjun juga di komando juga. Jadi 27 tahun itu Pak. 27 tahun ya Pak sampai saat ini ya berarti Pak. Oke. Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, pengalaman yang paling berkesan selama Pak Edi berdinas di Kopassus apa Pak? Saya berkesan ya itu sering bergabung sama kawan-kawan, ngobrol, cerita keluh kesah kita, pendidikan sampai penugasan itu Pak. Apalagi kita ngumpul ketemu letting dari satuan mana, jadi senang itu keluh kesannya di situ. Berkumpul gitu. Ya Pak ya. Siap berkumpulnya itu. Oke, baik Pak. Nah Pak, kita mau bicara soal Filipina nih ya Pak ya.
Saat pertama kali Pak Edi mendapat perintah berangkat ke Filipina untuk Latma Dolphin 17, Ya. Apa sih yang terlintas di pikiran Pak Edi waktu itu? Saya pikiran melintas kan dari ditunjuk sama pimpinan, Ya. dari pimpinan Kopassus, juga dari pimpinan Filipina, suruh latihan ya kami ikutin perintah. Jadi kesan saya ya, oh masih diajak komunikasi sana, kalau bahasa ya bahasa masih sedikit-sedikit tahu aja gitu Ya. Pak. Oke. Itu. Berarti itu kalau boleh tahu Pak, itu kapan Pak? Bulan apa Pak? Di tahun ini kah atau? Pelaksanaan itu tahun 2024 kita sudah ada di grup 1 juga. Oke. Langsung 2025 kita di Filipina itu Pak. Oh, oke, baik. Nah Pak, mungkin bisa diceritakan juga nih Pak pengalaman Bapak. Pada saat itu Pak ya, kondisi medan latihan waktu itu tuh seperti apa? Apakah terasa seperti latihan biasa atau pada saat itu emang atmosfernya udah beda gitu Pak? Kalau tempat ya sama-sama Indonesia, cuma di sana ada agak dingin kan gitu. Oh gitu. Nah, dingin, cuacanya pas malam dingin, siangnya panas. Jadi ya kemeringat juga seperti kayak daerah-daerah Bandung, Bogor seperti itu, Pak. Gitu. Berarti itu pada saat itu latihan tidak menghambat latihan ya Pak pada saat itu? Tidak, karena kami di Kopassus kan udah pernah di tempat dingin, di tempat panas kita udah namanya iklimnya udah biasa, gitu Pak. Itu berapa lama Pak latihannya? Dari sampai selesai latihan itu berapa lama Pak? Sekitar 1 bulanan. 1 bulanan? 1 bulan. Oke. Itu jadi bervariasi latihannya itu. Nah Pak, banyak orang yang bilang ya aksi Bapak ini dilakukan tanpa berpikir panjang. Nah jadi sebenarnya apa sih Pak yang terjadi dalam hitungan detik itu Pak? Kejadian yang kita tahu ya. Kejadian itu kan kita kan udah ngecek semuanya, perlengkapan, peralatan itu kita udah cek. Jadi kita naik pesawat, kita sudah kawal sampai terbangnya, tahu-tahu itu melintas sudah kita apa itu ketinggian sudah kasih tanda di 5.000 kita kasih tanda, tahu-tahu tidak ada respon, tahu-tahu respon kok semakin rendah kita ini, lihat dia seperti kolab gitu Mbak. Jadi langsung kami kejar, tempel, cabut. Kita cabut, dia proses payung ngembang, kami pergi, kita cabutlah payung utama juga. Payung utama, kita cabut payung cadangan juga, kolab juga saya langsung tahu-tahu udah nyampe tanah, nyangkut pohon dulu langsung ke tanah gitu Mbak. Oh gitu. Itu, ya aslinya juga saya berpikir, namanya negara kita ini ya udah namanya pelatih katanya sebelum siswanya mencabut harus pelatih jangan nyabut dulu kan gitu Mbak. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah itu kejadiannya berapa menit Pak kalau misalkan dirasa-rasa kira-kira? Kalau rasa-rasa nggak sampai 1 menit Mbak itu. Cepat Pak. Cepat itu. Jadi ketinggian 10.000 sampai kita ngasih tanda 5.000 wake up itu namanya kan, kasih tanda-tanda karena banyak penerjun banyak, jadi kasih tanda. Setelah itu kita liatin terus sampai kita dampingin liatin, sampai kamera kami juga lepas juga, kita juga masih terkait ke tali. Setelah itu kita kejar tempel lagi kan gitu. Berarti nggak terasa itu cukup cepat ya Pak ya? Iya cepat Mbak. Oke. Kita belum nengok, kepala belum nunduk, udah nyampe tanah Mbak. Itu belum ada ya sekitar nggak ada 1 menitan Mbak itu. Tapi pas nyampe tanah itu Bapak maksudnya masih sadar atau udah nggak sadar gitu Pak atau gimana? Saya masih sadar, sangkut pohon dan kayak kabel itu jatuh, saya sadar, saya berdiri, bukalah helm saya. Setelah itu kok terasa kaki ini kayak kebas, aduh saya berpikir kenapa ini,
udahlah kayaknya patah ini. Kami pegang, oh ya ini kebas, saya cubit tidak terasa. Tidak terasa, berdiri secepatnya saya buka perlengkapan payung saya. Setelah itu saya tiduran dikerumunin, ada orang salah satu dikerumunin itu, jangan tolong saya dulu. Sebelum dokter datang, jangan tolong saya, takutnya ada apa-apa. Seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, waktu itu juga ya Pak ya, saat memutuskan turun ke tebing, itu apa yang sempat Pak Edi pikirkan? Maksudnya pada saat itu ya diri sendiri kah, atau rekan ya Bapak, atau ya udah insting aja gitu Pak? Ya itu diri sendiri, insting saya kan itu. Saya berpikir, oh ini jatuh ini harus saya bangkit, karena ya alhamdulillah saya masih di kesempatan, masih ada nyawa, juga bisa melihat kayak gitu. Langsung saya berdiri itu Mbak. Jadi langsung saya lepasin perlengkapan, jadinya kan seperti itu. Iya betul. Pada saat itu udah langsung mikir diri sendiri itu ya Pak ya? Iya, mikir diri sendiri juga. Saya juga nggak lihat kanan kiri itu ada orang atau tidak, enggak. Saya pokoknya saya jatuh itu langsung berdiri. Oh, saya cuma berpikir, oh ya saya jatuh, saya bilang. Tapi saya berpikir masih rekan saya gimana ini posisinya kan gitu. Nah, setelah itu datang katim kami, datang, saya tanya, Bang, gimana yang saya dampingin? Bilang, alhamdulillah dia mendarat dengan sempurna. Saya juga berjawab, alhamdulillah seperti itu. Dianya juga ngembang udah sempurna aja, udah bersyukur juga kan gitu. Pak, untuk kejadian yang Bapak jatuh itu ya, itu kejadiannya siang hari kah atau di malam harinya Pak? Jatuhnya pagi hari. Kita take off pesawat itu jam 7. Jam 7 pagi kita loncat itu, antara kita mendarat 15 menit lah, kita udah mutar 15 menit kita melaksanakan exit. Itu kejadiannya ya sekitar jam 7.20 itu. Oh ya, itu lumayan cepat ya Pak ya, dari pas naik sampai pas lompat itu ya Pak ya. Oke. Pak, kalau kita boleh tahu ya Pak ya, bagaimana dengan rasa takut dalam situasi seperti itu Pak? Atau malah justru ya udah rasa takutnya hilang pada saat itu? Gimana Pak? Ya kalau kita juga namanya manusiawi ya, kita rasa takut. Namanya kita di ketinggian yang lebih tinggi, lihat bawah aja samar-samar, tapi punya rasa takut. Tapi kita punya rasa tanggung jawab sama teman kami ini, ya udah kita pelaksanakan secara inilah kepala dingin, gimana caranya jangan sampai ada trouble seperti itu. Kita kasih kode, udah ayo kita turun kan gitu. Taunya ya kita udahlah, kita ingat-ingat apa yang kita ilmu dapat dari sekolah para, ya kita laksanakan sesuai prosedur aja Mbak. Itu. Pak. Baik. Pak, tetapi ada tidak pernah terpikir gitu ya, atau momen pada saat itu ngerasa ini mungkin udah akhir gitu, udah terakhirnya gitu, dan bagaimana Bapak pada saat itu menghadapi pikiran tersebut? Ya, kalau itu saya juga melintas seperti itu, saya udah berpikir kalau itu tantangan saya, juga hobi saya, ya senang aja, tapi saya nggak melintas apa kejadian yang tidak. Saya intinya aman aja kan gitu. Jadi posisi udah kita legowo aja lah gitu. Udah pasrah, yang penting kawan saya ini selamat itu aja Mbak. Itu. Oke Pak. Nah Pak, tadi kan setelah semuanya selesai gitu ya, terus Bapak tahu kalau rekan Bapak itu ya, atau prajurit itu selamat gitu. Apa reaksi pertama Pak Edi dan rekan-rekan Filipina setelah mengetahui itu Pak? Ya setelah itu kita kecelakaan kan tidak tahulah itu, saya kecelakaan itu. Setelah itu ada telepon orang Filipina, telepon gimana kondisinya, kan dia kan punya nomor saya Mbak. Iya. Telepon gimana kondisinya, tidak apa-apa. Ya. Ini rekan Bapak yang dari Filipina, dari Filipina. Oh nggak apa-apa, saya bilang aman, jangan pikirkan saya, yang penting pikirkan Pak Sambodo itu.
katanya aman, ya udah kita itu kejadian ya tidak masalah kan itu. Ya semoga sama-sama kita koreksi diri aja. Betul. Terbangnya gimana, exitnya gimana, seperti itu Mbak. Itu. Oke, baik Pak. Pak, saat kemudian Pak Edi diberikan penghargaan Medal of Gallantry, apakah Bapak merasa itu milik sendiri atau milik tim nih Pak? Kalau saya ya milik tim juga. Kalau Betul. milik sendiri ntar saya ini kan karena ya Iya. namanya penerjun ini kan tim juga. Betul. Kalau untuk kepribadian pasti ya milik saya. Iya. Tapi kan jangan sampai kejadian saya seperti ini gara-gara cuma ada medali kan Oke. gitu. Yang penting kan kita yang sehat-sehat aja. Betul, betul. Jadilah penerjun yang awet gitu aja, Mbak. Oke, baik Pak Edi. Nah Pak, ada satu kalimat yang dikatakan oleh perwira Filipina gitu ya. Dia bilang, he didn't save a Filipino soldier, he saved a brother in uniform. Jadi dia bilang dia itu bukan menyelamatkan prajurit Filipina, tapi dia menyelamatkan saudaranya sendiri gitu. Bagaimana Pak Edi menanggapi kalimat itu secara pribadi? Ya kalau itu benar, namanya kita prajurit Filipina juga, kita kan satu ASEAN juga Mbak. Iya. Karena ya udah kayak saudara kita juga. Betul. Tiap latihan juga tiap tahunnya pasti ada, kalau nggak Indonesia ke Filipina ke Indonesia. Jadi udah kayak anggap saudara sendiri. Iya. Sampai kita sudah pulang sering kontek-kontekan, kita bahasa namanya terbatasan bahasa ya kan. Iya, Ya mas namanya silaturahmi ya, Pak, ya ya. silaturahmi, gimana kabarnya, WA-an gitu. Kalau telepon kan kadang-kadang kita bahasanya kan berbeda-beda, Iya. bahasa Inggrisnya sana Z kan kita dengan WA aja gitu, kabar-kabaran. Ya di sana ketemu penugasan ya ketemu tatap muka di sana baik juga, menyambut kita juga baik Mbak. Gitu. Oke, Pak Edi. Pak Edi, apa sih arti keberanian bagi Bapak setelah semua pengalaman yang udah Bapak lewati gitu? Saya keberanian saya ya menolong itu karena ya apa ya, udah sih dianggap, kata Mbak kan dianggap saudara tadi itu. Iya. Jangan sampai saudara kami celaka seperti saya itu kan pasca saya kejadian. Iya. Jadi ya imbang, yang penting sehat selamat aja gitu Mbak. Rekan-rekan saya yang dari Filipina mau dari Indonesia, kalau penerjunan harus safety itu aja Mbak. Oke, harus mengikuti prosedur. Iya, Pak, ya, sesuai prosedur itu. Nah Pak, kalau begitu, kalau kejadian itu diputar ulang ya Pak ya, apakah Bapak akan tetap melakukan hal yang sama Pak? Tidak Pak, tidak mau. Kalau saya seperti kejadian seperti itu tidak mau. Oke. Carilah penerjun yang awet, jadikan sama-sama, jangan sampai kejadian lagi, jangan sampai terulang. Karena Iya. kalau terulang kita kan juga nggak mau, kita nggak mau sakit Iya, Mbak. betul. Kita masih kepingin terjun lagi. Iya. Saya kalau lihat orang penerjun gitu Mbak, saya sakit itu rasanya kan keinginan mau naik lagi, mau kepingin terjun lagi. Iya. Tapi berhubung kaki belum sembuh ya saya tidak naik lagi, paling cuma pegang-pegang, ngecek teman-teman seperti itu. Biar safety, jangan sampai kejadian seperti saya. Itu Mbak. Baik Pak. Mungkin Pak, apa yang paling diingat dari kejadian itu sampai sekarang ya? Mungkin dari suara, apakah ada suasananya yang Bapak ingat sampai sekarang dari kejadian di sana? Ya waktu saya ingat itu ya dianya kan pas saya cabutin itu Mbak. Ya. Baru terasa dia teriak kayak dengeran saya selamat gitu kan. Jadi kan saya juga berpikir sama buka payung saya gimana ini, mudah-mudahan ngembang sempurna, tahu-tahu bulat. Saya bingung, taunya udah kejadian. Ya saya ingetin itu. Habis itu saya di bawah itu ingat, tengok sebelah kiri saya ada tiang listrik Mbak, saya itu. Ya. Pasti saya ingat itu, kalau saya agak ke kiri sedikit, jadi kayak sate kayaknya Mbak, itu tiang listrik itu kan itu. Saya ingat itu. Iya Pak. Itu. Baik. Nah Pak, banyak hari ini orang melihat Pak Edi sebagai pahlawan ya. Tapi bagaimana Pak Edi sendiri memandang
diri sendiri setelah peristiwa ini, Pak? Ya kalau saya memandang, saya tetap aja ya inilah Mbak, jangan besar hati, kan gitu aja. Yang penting jangan senior saya yang masih aktif penerjunan, apa junior saya, tolong diseptikan lagi, dipengecekan, payung, pelipatan, semuanya harus safety, benar-benar safety sebelum terbang, itu aja Mbak. Iya, oke, Itu. baik, Pak. Ini dijadikan pelajaran juga ya, Iya, Pak, untuk bikin yang pelajaran jadi. Oke, Pak. Pak Edi, mungkin ini terakhir ya yang mau saya tanya ke Iya. Pak Edi sebagai penutup juga. Jika suatu hari Bapak tidak bisa melompat, apa pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada langit dan kepada Indonesia biar yang Bapak jaga dari atas sana, Pak, dari langit? Ya, kalau saya semoga aja jangan seperti saya Mbak. Ya cukup untuk kejadian saya, jangan sampai senior saya yang masih aktif atau junior saya seperti saya. Carilah penerjun yang awet, tingkatkan berprestasi, mau berlomba-lomba di luar negeri atau di Indonesia sendiri, mendapatkan juara, yang penting selamat. Jangan sampai ada kejadian insiden yang tidak kita inginkan ya Mbak. Oke. Itu. Baik Pak Edi. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita tadi baru saja mendengarkan cerita dan pengalaman Pak Edi ya pada saat terjun di daerah Filipina dan menyelamatkan rekannya ya Pak ya pada Iya. saat itu, dan diharapkan dengan cerita pengalaman dari Pak Edi kita bisa mengambil pelajaran ya Pak ya, menjadi Iya, evaluasi betul, juga untuk betul. teman-teman yang sekarang ada di Kopassus dan bisa menjadi inspirasi juga. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Mbak. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando!